Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا خيركم man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Asatidzah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terutama menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang mungkin familiar di telinga kita, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ungkapan ini bukan tanpa alasan. Ungkapan ini begitu istimewa. Kita tentu tahu bahwa antara bulan Ramadan dengan Al-Quran ini sangat erat kaitannya. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Menurut pendapat yang masyhur, diturunkan pada malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, eratnya hubungan ini menjadikan Al-Quran semakin istimewa ketika dibaca oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan semua nampak ramai dengan gema bacaan Al-Quran di mana-mana. Di masjid, di mushola, di rumah, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya motivasi kaum muslimin untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena memang fadilahnya yang luar biasa. Bahkan digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menggambarkan Rasulullah ketika bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu digambarkan sebagai orang yang paling dermawan. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'ana. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan, dan ia berada dalam kondisi paling dermawannya ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril menemuinya. Dan malaikat Jibril senantiasa menemuinya pada setiap malam Ramadan untuk mudarosah, untuk tadarus Al-Quran. Dan keadaan Rasulullah ketika ia ditemui oleh malaikat Jibril adalah lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka tidak heran apabila Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang pernah terlahir ke bumi. Juga tidak aneh ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi, maka dengan tegas ia menjawab, kana akhlaquhul Quran, bahwa akhlak Nabi sangat sesuai dengan Al-Quran, sangat sesuai dengan isi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar menghidupkan tradisi membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa dilakukan dengan optimal, dengan efektif, maka hendaknya ada syarat yang harus dipenuhi. Kita boleh meminjam istilah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Al-ayah, yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Nah, dalam ayat tersebut kita ambil sebuah frase, sebuah kalimat, yaitu istilah haqqa tilawatihi. Kita pinjam istilah itu. Secara terjemah maknanya kurang lebih haqqa tilawatih itu artinya adalah sebenar-benarnya bacaan atau membaca sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak penafsiran terkait haqqa tilawatih ini, kalimat haqqa tilawatih ini. Kami akan sebutkan diantaranya. Dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat beberapa pendapat dalam menafsirkan kalimat tersebut. Yang pertama, riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza marra bi dzikril jannati sa'alallaha al-jannata wa idza marra bi dzikrin nari ta'awwadza billahi minan nari. Yang dimaksud dengan haqqut tilawati yaitu apabila seseorang melewati bacaan yang mengandung makna yang menceritakan tentang surga, maka ia lantas meminta kepada Allah, meminta surga. Nah, dan apabila seseorang tersebut melewati bacaan yang mengandung makna berisikan neraka, maka ia meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Kemudian riwayat kedua dari Abul Aliyah dari Abdullah bin Mas'ud, walladzi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'a kama anzalahu Allahu wa la yuharrifal kalima amma wadhi'ihi wa la yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilihi. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya yang dimaksud dengan haqqa tilawati
yaitu menghalalkan apa yang telah dihalalkan di dalam Al-Quran, kemudian mengharamkan apa yang telah diharamkan, lalu membaca seperti halnya bacaan yang Allah turunkan, lalu tidak merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, dan tidak mentakwil dari Al-Quran suatu apapun di luar takwil yang seharusnya. Pendapat dari riwayat dari Abul Aliyah, dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada tafsir yang menarik dari Imam Al-Ghazali. Yang dimaksud dengan haqqa tilawati di situ adalah membaca Al-Quran dengan melibatkan lisan, akal, serta hati. Lisan bertugas membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian akal bertugas memahami artinya, dan hati bertugas meresapi dan merenungi segala maknanya agar dapat mengambil nasihat dan pelajaran serta menaati segala perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua bisa senantiasa istiqomah dan lebih baik dalam membaca Al-Quran, memahami, mempelajari maupun mempraktikkan isi Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi asatidzah sekalian. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan dalam tutur kata saya sampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang, boleh jadi itu sumurnya Pak Hambali. Bila masih diberi umur panjang, esok hari kita bertemu kembali. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.